Shalom, hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Teks hari ini Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat 15. Saya sudah bagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 4. Yesus berjanji bahwa ia akan menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa, dan ia akan datang kembali untuk menjemput mereka, murid-muridnya. Paragraf yang kedua, ayat 5 sampai 7. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya?" Namun Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Paragraf yang ketiga, ayat 8 sampai 15. Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan Yesus menjawab, "Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa." Kesimpulannya, Yesus berkata bahwa ia akan pergi dan murid-muridnya tidak bisa mengikutinya. Hati mereka menjadi gelisah. Jadi Yesus menenangkan hati mereka dengan 2 janji. Pertama, ia akan menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Kedua, akan datang kembali untuk menjemput mereka. Dan Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi kalian tahu jalannya." Namun Thomas bertanya, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi, bagaimana kami tahu jalannya?" Tetapi perkataan Yesus berarti bahwa mereka yang mengikut jalan Yesus akan sampai tujuan yang benar. Kemudian Filipus dan murid-muridnya juga memohon tunjukkan Bapa. Namun Yesus berkata, "Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Dan orang yang percaya akan melakukan apa yang sudah ia lakukan." Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus menyediakan tempat untuk kita di surga. Kedua, ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketiga, barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Keempat, ia akan melakukan sesuatu yang kita minta kepadanya dalam namanya. Maksudnya Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita memohonnya, jelaskan dan menunjukkan jalan, ya itu salah. Tanpa Yesus Kristus, kalau kita berjalan itu tidak bisa menuju kepada Yesus dan kepada Tuhan. Hanya mengikutinya, sekalipun jalannya sempit, sekalipun jalannya susah. Namun mengikutinya pasti akan sampai ke surga. Sehingga dia katakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Ajaran bagi kita. Pertama, Thomas bertanya kepada Yesus tentang ia pergi kemana. Ya, biasanya orang-orangnya sangat berminat tentang tempat kemana. Kedua, Filipus memohon kepada Yesus akan tunjukkanlah Bapa itu kepada mereka. Ya, dan sejak perjanjian lama, banyak orang ingin ketemu dengan Allah. Mereka ingin melihat wajahnya, ingin tunjukkan, kalau tunjukkan Bapanya, mereka pasti berpikir, wah, iman kita pasti akan menjadi kokoh. Demikian itu. Namun tidak, itu bukan. Ketiga, jika kita mengasihinya, kita akan menuruti segala perintahnya. Ya, lebih pentingnya ini, daripada memintanya memberitakan tempat, daripada memintanya melihatkan wajah atau menunjukkan Bapa, lebih pentingnya kita harus menuruti segala perintahnya. Kalau begitu, Tuhan akan jawab. Aplikasinya, pertama, melihatkan kasih kita kepada Yesus dan orang-orang dengan menuruti segala perintahnya. Kedua, jangan gelisah dan percaya kepada Allah sekalipun Allah diam dan tidak menjawab. Pasti ada periode Allah yang diam dan tidak menjawab.
Namun pada waktu itu pun janganlah gelisah, janganlah putus asa. Tetap percayalah kepada Allah. Kalau begitu, Tuhan pasti akan menjawab. Sehingga PR praktik hari ini, jangan meminta dengan keinginan daging. Apapun permintaan kita, Tuhan akan semuanya hasilkan, semuanya akan genapkan. Namun, itu pada waktu kita memintanya dalam kasih. Sehingga meminta kepada Tuhan tentang keperluan sesama dengan kasih. Kalau begitu Tuhan pasti akan menjawab. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.